Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafedina dari kelompok satu penelitian operasional satu. Di sini saya akan membahas terkait tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional satu. Yang pertama, kita akan baca soalnya dulu. Perusahaan air minum dalam kemasan bernama Aquaclean memiliki tiga pabrik utama yang berlokasi di Bekasi, Cianjur, dan Subang. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda. Itu Bekasi sebanyak 120 galon per hari, Cianjur sebanyak 150 galon per hari, dan Subang sebanyak 130 galon per hari. Produk air minum ini akan didistribusikan ke empat gudang penyimpanan utama yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan Karawang. Dengan kebutuhan masing-masing sebesar 100 galon, 110 galon, 90 galon, dan 100 galon per hari. Biaya pengiriman yaitu dalam rupiah per galon dari pabrik ke gudang penyimpanan. Kemudian di sini ada tabelnya, tabel informasinya. Berdasarkan informasi di atas, tentukan alokasi pengiriman galon dari ketiga pabrik ke empat gudang tujuan agar total biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan menjadi minimum. Gunakan penyelesaian dengan bantuan software Microsoft Excel, ComQM, dan RStudio. Oke, yang pertama kita harus membuat tabelnya dulu. Di sini ada empat lokasi pengiriman dan ada gudang penyimpanannya di Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan Karawang. Oke. Kemudian juga di sini terdapat informasi dari kebutuhan atau demand dari tiap-tiap gudang penyimpanan. Hmm. Kebutuhan utamanya untuk Jakarta Selatan sebanyak 100, Depok 110, Bogor 90, dan Karawang 100 galon per hari. Kemudian ini juga di soal diberitahu yaitu kapasitas dari setiap pabrik. Untuk pabrik di Bekasi 120, di Cianjur 150, dan Subang 130. Kemudian di sini kita akan menggunakan rumus sum. Kemudian di sini kita akan menggunakan rumus if, yaitu dengan if sum dari G3 sampai G5 yaitu kapasitasnya, kemudian lagi sum C6 sampai F6 yaitu demand dari tiap-tiap gudang penyimpanan. Kemudian jika kapasitas dapat memenuhi akan muncul oke. Namun jika kapasitas tidak memenuhi akan keluar tulisan itu tambah dummy. Maka dari itu kita di sini enter. Di sini muncul oke berarti kapasitas berarti di kapasitasnya itu lebih banyak daripada demand. Kapasitasnya itu memenuhi demand tersebut. Kemudian di sini kita buat tabel baru. Pertama yang kita lakukan adalah menjumlah. Ini. Kemudian, apa yang kita lakukan adalah menjumlahkan kapasitas dari tiap-tiap gudang penyimpanan.
Yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan kapasitas dari tiap pabrik dengan memesan untuk di Cianjur dan juga Subang sama. Kemudian kita juga menjumlahkan demand dari tiap-tiap gudang penyimpanan. Untuk Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan juga Karawang. Kemudian kita di sini masuk ke biaya minimum yang diperlukan dengan menggunakan subproduk E3 sampai F5 yaitu bagian atas, yaitu kapasitas gudang atas. Kemudian pada tray 2 itu kapasitas gudang bawah. Nah, kita enter. Kemudian seperti ini untuk set objektifnya yaitu di C15. Untuk set objektifnya di biaya minimum, kemudian by changing variabelnya itu ada di C10 sampai F12. Kemudian untuk subject to the constraint ada di C6 sampai F6 sama dengan C13 sampai F13. Kemudian yang kedua ada G3 sampai G5, kemudian sama dengan G10 sampai G12. Selanjutnya masuk ke POCAN. Jadi untuk POCAN yang pertama kita lakukan adalah transportation. Nah, kemudian kita akan mengisi number of source dan number of destination. Destination ini akan kita isi dengan jumlah gudang penyimpanan dan number of source itu di pabriknya. Berarti tadi number of destination-nya ada 4, kemudian number of source itu ada 3. Untuk bagian ini kita bisa copy paste aja di copy paste dari Excel. Kemudian kita sort. Kemudian pertama hasil seperti Excel yaitu nilai yang paling minimal di 23.600 untuk ke gudang penyimpanan Jakarta Selatan. Dari Bekasi memerlukan sebanyak 60 galon dan dari Cianjur sebanyak 40 galon. Kemudian untuk Depok dari Cianjur sebanyak 10 galon dan untuk Bogor, gudang penyimpanan Bogor dari Bekasi menyiapkan sebanyak 60 dan Subang sebanyak 30. Kemudian untuk pabrik di Karawang itu membutuhkan 100 galon dari pabrik di Subang. Kemudian masuk ke software yang terakhir yaitu RStudio. Pertama, kita harus menginstal dan mengaktifkan package. Jadi jika sudah berhasil, kemudian kita memasukkan data pengiriman galon dengan cost sama dengan matrix yang kita masukkan data pengiriman galonnya. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan data demand dan kapasitas. Oke, yang terakhir kita akan menampilkan hasil dari LP Transport. Sama seperti tadi di Excel dan DM, nilai yang paling itu di 23.600. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.